Memutuskan mencegah Menteri Agama periode 2020-2024 Yakut Khalil Qomas bepergian ke luar negeri. Pencegahan ini terkait penyidikan kasus dugaan korupsi penetapan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023 hingga 2024. Selain Yakut, KPK juga melarang 2 orang lainnya untuk bepergian ke luar negeri. 2 orang itu adalah mantan staf khusus Menteri Agama dan seorang pihak dari swasta berinisial FHM. Keputusan larangan bepergian ke luar negeri yang dikeluarkan KPK berlaku selama 6 bulan ke depan. Keputusan ini merupakan langkah KPK untuk mempermudah proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi kuota haji. Benar, dalam perkara penyidikan penentuan kuota dan penyelenggaraan haji ini, KPK telah mencegah 3 orang untuk keluar negeri per hari kemarin. Yang pertama, Saudara YCQ ya, Menteri Agama periode 2020-2024, kemudian Saudara IAA yang merupakan staf sus Menteri Agama pada periode tersebut, dan juga Saudara FHM yang merupakan pihak swasta selaku pemilik tur haji dan umroh gitu ya. Sementara itu Menteri Agama periode 2020-2024 Yakut Khalil Qomas melalui juru bicaranya menyampaikan 4 poin sikap menanggapi pencekalan terhadap Yakut dan 2 orang lainnya. Juru bicara Yakut Ana Hasbi bilang Yakut baru mendengar informasi larangan bepergian ke luar negeri oleh KPK dari media. Kenapa dibagi 10.000 gimana? Sampaikan keterangan di dalam. Dalam keterangan tertulisnya, juru bicara Yakut Ana Hasbi bilang, dengan kesadaran penuh, Gus Yakut Khalil Qomas akan mematuhi seluruh proses hukum yang berlaku. Sebagai bagian dari masyarakat yang menghormati hukum, beliau menegaskan komitmennya untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum guna menyelesaikan perkara ini sesuai ketentuan yang ada. KPK pun telah mengungkap taksiran awal kerugian keuangan negara terhadap perkara ini yang dikatakan mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Tim penyidik KPK masih terus memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan alat bukti untuk membuat terang konstruksi perkara secara utuh. KPK juga telah menaikkan status penanganan perkara dugaan korupsi kuota haji ke penyidikan. Namun, hingga saat ini KPK masih belum menetapkan tersangka. Perkara ini baru saja naik ke penyidikan dengan sprindik umum, artinya memang masih dibutuhkan langkah-langkah penyidikan untuk nanti kemudian KPK menetapkan para pihak sebagai tersangkanya. Di mana dalam perkara ini hitungan awal dugaan kerugian negaranya lebih dari 1 triliun. Di sini penyidik akan mendalami terkait dengan perintah-perintah penentuan kuota tersebut dan juga aliran uang tentunya. Ya, karena kan yang dikelola oleh para agen ini, ya kemudian kita akan lihat apakah ada aliran uang ke pihak-pihak tertentu. Baru 1 kali diperiksa, KPK sudah mengeluarkan keputusan pencegahan ke luar negeri untuk mantan Menak Yakut Khalil Qomas. Lalu apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan KPK melarang Yakut dan 2 orang lainnya untuk bepergian ke luar negeri? Ada jurnalis Kompas TV Rahma Piliang dan juru kamera Yogi Syahrevi di Gedung KPK Jakarta. Rahma, apa sebenarnya menjadi pertimbangan KPK melarang mantan Menak Yakut bepergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan? Iya Radi, selain untuk meminta keterangan dan mendalami lebih lanjut terkait dengan korupsi kuota haji di tahun 2024 kepada mantan Menteri Agama dan juga 2 orang lainnya yang dicegah oleh KPK untuk ke luar negeri begitu. Ada juga alasan lainnya yaitu dari keterangan-keterangan sebelumnya yang sudah disampaikan oleh pihak-pihak tersebut, ini memberikan keterangan yang menurut KPK ini dapat perlu didalami kembali begitu Radi. Dan juga KPK ini tentunya
memperhitungkan apakah dari orang-orang tersebut atau pihak-pihak tersebut yang sudah diperiksa ini memiliki kemampuan untuk dapat pergi ke luar negeri begitu atau melarikan diri ke luar negeri. Inilah alasan dari KPK ini mengeluarkan surat untuk pencegahan ke luar negeri kepada mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dan juga dua pihak lainnya, yaitu adalah dari pihak swasta, yaitu pengusaha travel haji yang bernama Fuad Hasan Mansur dan mantan staf sus Menteri Agama Yusuf Abidal Aziz. Yang surat ini sudah dikeluarkan begitu ya Radhi dan juga saudara pada tanggal 11 Agustus kemarin dan berlaku selama 6 bulan ke depan. Dan ini artinya dari penyidik KPK ini tentunya pada 6 bulan ini akan terus mendalami dan juga mencari bukti-bukti baru begitu dan mendalami keterangan dari saksi-saksi dan juga pihak-pihak yang sudah dilarang ke luar negeri begitu ya Radhi dan juga saudara. Nah, untuk terkait dengan bukti-bukti Radhi dan juga saudara, barusan saja memang dari KPK ini memberikan informasi terbaru lagi terkait dengan bukti yang diterima adalah SK untuk pembagian kuota haji 2024 lalu begitu, di mana SK ini ditandatangani oleh Menteri Agama yang berisikan bahwa SK kuota tambahan haji ini 50 untuk kuota reguler dan 50 untuk kuota haji khusus, yang mana seharusnya begitu ya Radhi dan juga saudara, dari jumlah kuota haji tambahan yang berjumlah 20.000 ini seharusnya proporsinya adalah 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Tapi malah ditambah atau diubah proporsinya menjadi 50-50, ya ini artinya 10.000 untuk haji khusus dan 10.000 untuk haji reguler. Inilah yang akan didalami oleh penyidik KPK bagaimana dengan kenapa dari SK ini bisa muncul dan apakah ini berasal dari bottom up begitu atau dari bawah top down begitu atau yang memang bertemu di tengah begitu Radhi. Dan selain untuk dalami kasus tersebut juga akan mendalami bagaimana dengan aliran dananya yang terjadi dari tambahan kuota haji 2024 ini. Kita tunggu Radhi dan juga saudara, memang untuk dari KPK belum menentukan siapa tersangkanya walaupun ini sudah naik ke tahap penyidikan. Radhi. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Rahma Piliang dan juru kamera Yogi Syahrevi melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta.